Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa qala aidan wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinu yusrun yassiru wa la tu'assiru basyiru wa la tunaffiru. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa agama Islam itu adalah agama yang memberi kabar gembira, yang datang dengan penuh ajaran-ajaran yang agung, yang datang dengan rasa cinta dan rahmat bagi kita semua. Oleh karena itu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dapat memeluk agama Islam mulai sejak kecil sampai dewasa ini. Mudah-mudahan keislaman kita semakin hari semakin bertambah kualitasnya, serta semakin menampilkan sosok muslim yang sejati, yang kuat, serta bermartabat dan bermanfaat bagi nusa, agama, dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak komen negatif terhadap Islam, bahwa Islam itu terlalu banyak aturan dalam hidupnya. Umat Islam diikat oleh beberapa aturan serta beberapa norma-norma sehingga gerak langkah umat Islam tidak menjadi bebas dan semakin menyulitkan, tidak membuat umat Islam maju, bahkan cenderung terbelakang dan penuh dengan kemiskinan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal ini barangkali ada beberapa pemahaman yang keliru terhadap beberapa teks-teks agama. Salah satunya ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa ad-dunya jannatun lil kafir. Sedangkan bagi orang mukmin atau ad-dunya adalah merupakan sijnun. Hadis ini dipahami secara kurang tepat, bahwasanya seolah-olah dunia ini bagi orang Islam, umat Islam adalah sesuatu penjara, banyak yang menyengsarakan, jadi sifatnya menyengsarakan, tidak menggembirakan. Sementara bagi komunitas non-muslim, bahwa kehidupan dunia ini merupakan surga. Padahal kalau kita analisa hadis ini, justru bahwa hadis ini menunjukkan bahwasanya umat Islam hidupnya itu penuh dengan aturan, penuh dengan rule, penuh dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, di mana dalam hidupnya tidak sembarangan atau apa adanya melakukan aktivitasnya. Dengan kata lain, kehidupan Muslim itu ibarat seolah-olah sijnun atau penjara yang mana tidak bebas berbuat yang haram atau melanggar aturan syara, tetapi harus ada aturan-aturan atau semacam hukum-hukum syariah. Berbeda dengan orang non-muslim, maka itu dianggap surga, maksudnya adalah ketiadaan aturan atau aturannya sangat bebas. Ini. Oleh karena itu, syariat ini sebetulnya pada dasarnya adalah untuk menunjukkan atau menjadi guidance bagi umat Islam dalam mengarungi dan menjalankan kehidupan beragama maupun sosial kehidupan yang lain. Nah, tentu beban hukum atau ajaran-ajaran ini sesuai dengan kadar kemampuan manusia. Oleh karena itu Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuan. Maka dalam hukum Islam itu ada masyaqqah, harus ada masyaqqah. Dengan masyaqqah ini maka seseorang itu akan diberi
diberi pahala ya. Dalam literatur Islam, masyaqqah itu dibagi menjadi 3. Ada musyaqqah yang basitah, masyaqqah yang ringan ya, dan itu tidak dianggap masyaqqah. Yang kedua adalah masyaqqah mutawassithah, yaitu masyaqqah yang sedang atau ya pertengahan. Dan yang ketiga adalah masyaqqah syadidah, masyaqqah yang sangat berat. Nah, ketika masyaqqah yang basito inilah yang merupakan masyaqqah yang dibebankan dalam syariat Islam. Sementara masyaqqah yang basito, yang mutawassithah atau yang mutasyaddidah itu tidak diberikan rukhsah atau keringanan dalam agama Islam. Hadirin yang berbahagia, Islam itu adalah agama yang ma'ruf, dan ketika kita melaksanakan amar ma'ruf sekalipun maka harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf. Begitu juga dengan nahi mungkar, haruslah dengan cara-cara yang ma'ruf ya. Ma'ruf ini tergantung kondisi dan situasi adat kebiasaan lokal masing-masing ya. Senyampang tidak bertentangan dengan aturan agama maka itu boleh-boleh saja dan dianggap baik oleh masyarakat setempat, maka itu tidak dilarang oleh agama. Oleh karena itu, dalam dakwah Wali Songo, dalam menyebarkan agama Islam ke Indonesia, ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah adaptasi. Adaptasi ini dilakukan untuk melihat apabila ada adat atau kebiasaan masyarakat yang memang masih baik dan tidak bertentangan dengan agama, bahkan justru mendukung tegaknya dakwah dan syiar Islam, maka itu diadaptasi oleh Wali Songo. Yang kedua adalah netralisasi. Netralisasi jika ada hal-hal yang haram atau bertentangan dengan agama, maka dinetralisir, dibuang yang haram-haram. Dan yang ketiga adalah minimalisasi. Maksudnya adalah jika ada hal yang haram, dihilangkan sedikit-sedikit dengan cara terus-menerus. Dan yang keempat adalah amputasi. Jika memang keharaman ini tidak mungkin untuk diadaptasi dan dinetralisasi atau diminimalkan, harus adalah diamputasi. Seperti halnya aliran dinamisme dan animisme. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, Muhammad bin Allan As-Siddiq mengatakan dalam beragama perlu ada namanya al-iqtisad fit ta'ah. Jadi ada namanya moderasi dalam menjalankan ketaatan. Maka mengapa demikian? Karena orang yang beragama itu adalah ibarat orang yang sedang berpergian jauh dengan bekal yang banyak di punggungnya. Jika dia berjalan selalu cepat dan memaksakan diri sampai tujuan, maka dipastikan dia akan kelelahan dan tidak akan sampai tujuan. Ini bisa dipahami bahwa agama hendaklah dilakukan dengan cara moderat. Moderat adalah suatu keseimbangan, berada di titik tengah, tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri. Tentunya dalam menentukan titik tengah ini perlu adanya nalar ya, perlu ada pemahaman agama yang luas dan luas. Ya, perlu adanya patokan panduan agama dalam menentukan bagaimana kita mensikapi sebuah keadaan. Misalkan sekarang dalam kondisi pandemik, umat Islam boleh menjalankan agamanya asal mematuhi protokol kesehatan. Misalkan jaga jarak, pakai masker dan sebagainya. Tentu ini adalah sebuah pemikiran yang moderat ya. Jangan sampai memaksakan untuk seperti kondisi yang normal ya, berdempet-dempetan, bersalaman, atau tidak menjaga protokol kesehatan. Ini juga tidak moderat. Dengan begitu maka beragama itu memang ada sebuah upaya untuk meraih kesempurnaan, karena agama Islam itu adalah merupakan agama yang sempurna. Tetapi pada sisi lain manusia itu ada yang ketidaksempurnaan. Oleh karena itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan saddidu, ya, bermoderatlah kalian, ya, berusaha untuk meraih yang terbaik, ya. Yang kedua adalah qoribu, yaitu
mendekatilah nilai-nilai yang sempurna tersebut. Kalau memang tidak bisa sempurna, maka dekatilah nilai-nilai agama itu dengan lebih dekat lagi. Yang ketiga adalah wa absyiru, lakukanlah dengan ceria atau dengan gembira. Hadirin yang berbahagia, ada sebuah peristiwa atau kisah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ada seseorang yang datang kepada Nabi, dia melaporkan yang, wahai Kanjeng Nabi, saya baru 1 tahun lalu masuk Islam. Kemudian saya tidak makan pada siang hari. Apa respon Rasulullah SAW? Man amaraka an tu'adziba nafsaka. Siapa yang memerintahkan kamu untuk menyiksa kamu? Kemudian Rasulullah bersabda lagi, ad-dinus yusrun, sesungguhnya agama itu adalah penuh dengan kemudahan. Begitu juga ada kasus yang lain di mana ada sahabat yang setiap hari itu berpuasa terus dan tidak mau makan. Ada juga yang beribadah terus-menerus, tidak perlu istirahat, dan ada yang tidak menikah sama sekali. Rasulullah langsung menegur, ya, amma wallahi, ya, wa innil akhsyakum, sesungguhnya saya adalah orang yang paling takut di antara kalian, wa atqakum, dan yang paling bertakwa. Lakin asumu, tapi saya puasa, wa aftiru, dan saya juga berbuka puasa. Ya, wa usolli, dan saya sholat, dan wa arkudu, dan saya istirahat atau tidur. Wa atazawazu an-nisa, dan saya juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku maka tidak termasuk golonganku. Hadis muttafaqun alaih. Dari sini kita dapat memahami bahwasanya dalam beragama memang dituntut kita untuk berbuat terbaik, berbuat semaksimal mungkin, ya, meraih prestasi, ya, meraih akreditasi setinggi-tingginya, berproduksi dan sebagainya. Tapi haruslah kita menjaga keseimbangan, tawazun, ya, keseimbangan diri, ya, fisik kita, harta kita, kondisi keluarga kita, dan sosial masyarakat kita. Termasuk juga kondisi alam. Jangan sampai terjadi eksploitasi terhadap alam. Ya. Jadi inilah perintah agama agar kita menjaga keseimbangan. Oleh karena itu, dalam beragama hendaklah melakukan sesuatu secara moderat, secara seimbang, mutawassit. Ya. Memang tidak harus tengah-tengah persis, tetapi ini ibarat sebuah angka 10, maka kita boleh berkreasi dan improvisasi untuk mencapai angka 10 tersebut. Ya. Bisa 82, bisa 73, bisa 91, bisa 55 atau 64. Ya, ini tergantung kondisi dan kemampuan masing-masing. Memang kita tidak samakan antara satu umat Islam dan umat Islam. Ada memang tingkat-tingkatannya, ya, ada level-levelnya. Oleh karena itu kita berusaha untuk fastabiqul khairat, ya, mencapai kebaikan terus-menerus dan tidak berhenti. Dan yang lebih penting adalah istiqomah dalam berbuat kebaikan. Continue itu sangat penting. Rasulullah bersabda, khairul a'mali mastaqama wa in qalla. Sebaik-baiknya perbuatan adalah yang istiqomah meskipun itu sedikit. Ya. Stressingnya adalah istiqomah. Istiqomah meskipun sedikit, apalagi istiqomah banyak atau berproduksi secara baik. Untuk itu marilah kita berdoa semoga kita diberi istiqomah dalam beragama dan menjalani agama secara seimbang, secara adil dan moderat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.